Ya Mas, atau artinya teman-teman, memang kita itu yang penting gini-gini, yang penting kan ngopinya. Cuma saya nggak bisa ngopi saya. Ngopinya. Saya itu lebih suka nggak formal lah. Tapi prinsip memang saat ini kita memang ada era baru ya, era baru. Yang mana kita memang banyak ada pemotongan anggaran juga, yang transfer daerah kita dipotong, biaya infrastruktur juga yang gede-gede strategis itu habis kita. Jadi apalagi ada efisiensi. Di tengah-tengah itu juga KPK, BPK ada ngelipet semuanya, terus macam-macam. Artinya ya kita dituntut untuk kreatif itu aja. Survive, kreatif dan terus lebih meras otak kita lah. Bagaimana konsep baru ini bisa kita jalankan dengan baik. Karena di saat kita itu konsentrasi untuk menyelesaikan semua persoalan yang ada di Kabupaten Probolinggo, saat ini kita juga masih harus menseriusi terkait program-program pusat yang memang mau tidak mau harus butuh perhatian khusus kita. Jadi kita saat harus menyelesaikan persoalan daerah, pemerintah pusat juga ada banyak hal seperti sekolah rakyat, ya, ada operasi merah putih, macam-macam. Belum makan siang gratis. Mau tidak mau pemerintah daerah juga pasti akan terlibat dan harus ya membuat ini jadi skala prioritas, intinya itu. Jadi pada saat kita membuat skala prioritas, persoalan daerah itu jadi skala prioritas, kita ada tambahan skala prioritas yang tidak kalah penting yang memang menuntut kita untuk serius menangani ini. Sehingga memang kita berjibaku ini terjadi di semua daerah. Tapi prinsipnya ya mindset yang harus kita bangun, ya ojo koyo wong susah lah. harus optimis, harus confident, dan memang harus kita selesaikan bersama-sama. Cuma memang kita mohon maaf, kita masih melakukan penyesuaian. Bukan kita tidak ada anggaran, tidak. Kita masih dalam tahap untuk menyesuaikan anggaran yang kita punya. Ini yang jadi skala prioritas di mana, itu nanti yang kita begitu pusat melakukan efisiensi, kita juga melakukan efisiensi. Karena itu sudah tuntutan. Tapi saya kok yakin ya 1 tahun lah. Insya Allah tahun depan akan settle lagi, karena kita memang dituntut ini. Inflasi kita, inflasi ya Indonesia, bangsa kita itu inflasi itu mungkin akan terjadi cukup berat itu sampai 2026. Ini akan berat Mas, 2026 ini kita perekonomian kita akan berat, dan ini juga berlaku bagi pemerintah gitu. Karena kita harus menghandle perekonomian masyarakat, daya beli masyarakat juga mungkin ya, semoga. Tapi prediksi memang selalu begitu. Jadi daya beli akan turun. Kemudian macam-macam. Artinya kita akan menghadapi inflasi yang cukup lumayan. Tapi 2026 semoga settle sudah selesai. Termasuk juga sepertinya yang dilakukan pemerintah pusat ini ya melakukan pembiasaan kita untuk menghadapi situasi ekonomi kita ke depan. Tapi memang harus ada inovasi-inovasi baru seperti Kominfo, Bulfi ini. Saya minta betul, kemarin itu sudah membuat data satu pintu. Kominfo sebagai backbone, jadi semua kita harus punya database untuk menampung semua data dari UPD kita, sehingga data satu pintu. Terus kemudian masih ada comment center ya. Jadi artinya semuanya berproses. Kita kelemahan kita kan data tuh. Kelemahan kita itu data. Kita kalau nggak punya data selesai, kita nggak bisa jalan itu. Karena pusat selalu bicara data, semuanya data. Jadi ya bismillah, nanti insya Allah semoga ke depan nanti kita juga kan
inovasi-inovasi baru ini, misalnya komunikasi dengan CSR, investor ya. Ini kita minta semua UPD ini sudah mulai pinter untuk cari investor, cari sesuatu lah di kementerian, dengan investor, dengan CSR, dengan semua. Jadi memang kita oleh Kementerian Keuangan juga dituntut seperti itu. Jadi tidak boleh hanya bergantung ke serapan APBD kita. Kita harus cari solusi nih. Jadi hitungannya sama dengan yang dihadapi rumah tangga yang lain, orang-orang kan nggak bisa hanya ya bergantung pada pekerjaan yang ada, karena kebutuhan meningkat, dia harus lebih inovasi. Pemerintah daerah sama seperti itu, dan itu imbasnya juga kemana-mana, termasuk karena efisiensi ya, ini pokok kena refocusing. Banyak kita refocusing. Jadi ya semoga 6 bulan 1 tahun stabil. Memang bagus lah. Tak pikir ya bagus. Di awal kita dipers mikir sih ya. Iya, daripada senang-senang. Awal landai-landai senang-senang, mari nunggu di belakang. Kalau saya lebih memilih begini. Jadi memang kita harus kreatif di depan, harus mikir semua persoalan di depan, baru nanti husnul khotimah loh. Amin. Maunya kita seperti itu. Iya. Itulah nanti tetap, tapi komunikasi dengan teman-teman media. Siap. Karena memang sinergi ini kan tetap harus terus jalan. Jadi tetap akan kita perhatikan. Iya, terima kasih Gus. Emang hikmahnya tadi itu akhirnya kita bisa, ini yang prioritas, ini yang enggak, kan gitu kan ya, akhirnya Gus ya. Harus memilih mana yang jadi skala prioritas, mana yang tidak. Dan akhirnya mulai melek lagi, metani mana ini yang akhirnya keuangan ini boleh disingkat itu efisiensi. Jadi, tapi bagus lah. Ini awal yang bagus untuk menuju ke good government itu bagus. Siap. Iya. Nah, kita mulai dari sini tuh bagus. Mulai dari yang minimal dari dia rata. Memang Mas, nanti kita mulai tanggal 16 April itu udah keliling kantor di kecamatan. Kantor-kantornya camat itu sudah untuk melihat sampan-sampan desa, melihat pelayanan. Memang ya Gus, kabupaten ini kan PR-nya lumayan ya Gus. Mulai dari IPM yang belum selesai, stunting, anak putus sekolah, kan belum infrastruktur. Kita sampaikan ke teman-teman UPD, kita harus lari. Ya. Tapi jangan lupa daerah lain juga lari di sana. Iya betul. Bicara tentang statistik, kalau IPM oke lah, misalnya kita ada kenaikan cukup bagus, tapi daerah lain bagus. Kita kerja, mereka juga kerja. Betul. Sedangkan statistik ini pembandingnya dengan daerah lain, betul. Jadi kita masih kejar-kejaran. Gitu. Jadi ya kalau teman-teman yang UPD ini yang kita ajak lari, kemudian mereka merasa kelagapan, mereka butuh konsultan, pasti kita siapin gitu, agar bisa sama-sama konsentrasi untuk lari. Makanya evaluasi 6 bulan ini akan ketemu evaluasinya, the right man on the right place. Tapi Gus ini ada program pusat ya, ada efisiensi macam-macam. Sementara di daerah PR-nya kan banyak sekali. Dari kemarin visi misi juga sudah mau begini. Nah, melihat posisi yang sama-sama membutuhkan ini, itu gimana Gus nanti ke depannya? Penyesuaian. Jadi RPJMD kita dirombak, harus dievaluasi. Sejak awal RPJMD termasuk visi misi kita ini kan sejak awal sudah harus sesuai dengan RPJMD ya. Semua dengan pusat. Dan kalaupun ada yang berbeda, karena setiap persoalan daerah dengan daerah lain beda, dengan pusat juga beda. Nah, ini yang ketemu minimal kan pusat tidak harus ada 8 misalnya, cita-citanya Pak Prabowo, tetapi minimal 6 ini tercover, termasuk ketahanan pangan, pendidikan, kesehatan. Ini kan juga ada menjadi faktor prioritas kita juga semuanya. Gitu. Nah, cuma kita akan terus melakukan penyesuaian. Makanya di Musrembang kemarin ya, kita itu melakukan penyesuaian terkait dengan apa yang menjadi program kerja kita, program prioritas kita, visi-misi kita, terus disesuaikan dengan program dan visi-misi RPJMD Jawa Timur.
dan juga sekaligus dengan pusat. Nah ini kan harus linear semua. Dan yang menjadi program pusat ini nanti akan penyesuaian. Jadi kita menyesuaikan dengan arahan yang berlaku. Jadi ini sudah mulai berjalan. Jadi karena pusat itu concern sekali terkait pendidikan, terutama itu masyarakat miskin tapi berprestasi, itu ada program sekolah rakyat. Kemudian untuk ekonomi pembangunan berangkat dari desa, kita ada koperasi itu dari usaha. Terus ada peningkatan gizi, upaya untuk meningkatkan IPM kita dan lain-lain. Ini makan bergizi ini program yang luar biasa, selama nanti progresnya bisa berjalan. Makanya juklisnya nanti kita harap lebih siap lah gitu. Karena pemerintah daerah utamanya ke belakang juga harus terlibat. Pasti. Ya. Apa? Terkait dengan ini, saya juga kan ya orang kabupaten ya, tapi ngikuti juga misalnya terkait dengan kemiskinan ekstrim dan IPM itu kan nggak pernah selesai kan. Ya benar tadi itu daerah lain kerja, kita kerja gitu. Apakah nanti kan kedepannya barangkali harus ada terobosan lah yang apa yang. Jadi gini Mas, kita itu sejak awal sudah memiliki konsep besar. Setiap daerah itu punya potensi yang berbeda. Kabupaten Probolinggo, potensi terbaiknya itu sumber daya alam. Betul. Saya melihat Kabupaten Probolinggo itu masih sebagai miniatur Jawa Timur. Jawa Timur ya. Kita punya gunung. Betul. Ada dua, ada Bromo, Argopuro, dan gunung-gunung kecil lainnya. Ada Lemongan, Kuda Lembu, Batok, dan lain-lain. Kemudian Jawa Timur punya pulau, ada Madura. Kita punya Gili. Kita punya Gili, di sebelah Bentar itu ada pulau juga. Ada pulau. Kemudian bentangan pantai kita juga panjang. Oh iya. Bentangan pantai kita kalau ngikutin konturnya pantai itu 119 kilo dikurangi kota 22, sekitar 98. Artinya potensi di situ cukup besar. Potensi bahari kita cukup besar. Kita bicara tentang blue economy, itu juga potensinya gede kita. Terus kemudian kita punya daratan agribis rata-rata. Rata-rata hampir 70% kita petani semuanya masyarakat. Tembakau kita itu produksi terbesar kedua Jawa Timur, di bawah setelah Jember. Bawang kita juga begitu, kedua setelah Nganjuk. Terus kemudian ada kopi kita masih di 4.000 ton lah kurang lebih. Ya, terus banyak alpukat kita, durian kita, dan produk pertanian kita, termasuk padi kita. Produksi padi kita bagus. Artinya Kabupaten Probolinggo ini adalah kabupaten produksi yang seharusnya itu tidak terlalu terpengaruh terhadap inflasi karena kita kabupaten produksi. Kecuali situasi sekarang ini banyak cuaca ekstrim ya dan lain-lain, itu cukup berpengaruh. Tetapi hanya di beberapa sektor saja. Terus kita punya bukit kita itu kita punya 7 danau. Kita punya 8 waterfall termasuk seperti Madakaripura dan lain-lain. Terus kemudian kita punya sungai terbaik untuk rafting. Selama ini banyak sungai yang bisa dipakai rafting, belum tentu indah. Banyak sungai indah belum tentu bisa dipakai rafting. Kita punya keduanya, the best view kalau menurut saya di seluruh Indonesia itu ada di kita. Kita punya kebun teh dan lain-lain. Artinya potensi terbesar kita itu sebenarnya di samping ketahanan pangan itu pariwisata. Betul. Pariwisata kita itu yang mungkin peluang yang tidak dimiliki oleh banyak. Kita begitu sebelum kita retreat, kita dipelantikan, kita dikumpulkan, ada efisiensi dan lain-lain ya. Itu kita sudah punya konsep besar dengan pariwisata. Artinya kita sudah dibantu oleh teman-teman profesional, ada teman-teman kementerian dengan dinas pariwisata. Itu juga sudah membuat konsep besar bahwa pariwisata ke depan kita punya tagline itu Probolinggo gerbang pariwisata Jawa Timur. Itu yang kepingin kita tancapin sebenarnya. Artinya memainkan mindset. Kenapa begitu? Pariwisata ini jika kemudian satu saat kita bisa menjadi tourism hub. Tourism hub itu artinya yang bisa melakukan sampai saat ini masih Malang. Malang itu bisa menjadi tourism hub karena orang datang ke Malang, stay 3 hari, nginep di sana. Hari pertama itu mungkin ke Batu, ke Bromo, ke Bromo.
Artinya mereka datang ke Bromo itu lewat Malang. Betul. Karena kenapa Malang itu bisa menjadi tourism hub, nginep di sana lah. Kita yang belum bisa kita lakukan di situ. Probolinggo orang datang rafting go show, Iya. rafting pulang. Ke Bromo juga gitu. Pulang. Setelah lihat ini pulang semua. Mimpi kita ke depan, makanya konsep kita ke depan kita harus bisa jadi tourism hub. Makanya kita di perhotelan juga ngebut, terutama membangun mindset kita punya ibu kota. Keraksan ini harus berbeda ke depan. Makanya di program 100 hari kita agak mengejut Keraksan. Bukan apa-apa, karena untuk agar kita membangun trust, kepercayaan dari teman-teman investor, itu lihat ibu kotanya dulu. Pemdanya di mana, ibu kotanya serius nggak, gitu loh. Jadi mereka baru mau bangun hotel di situ. Kalau tidak ya di Bromo terus. Tetapi intinya kita butuh hunian itu ada di sini. Karena kita punya konsep pariwisata kita 3B, Bromo, Bentar, Bremi. Bromo sudah oke, internasional, hanya tinggal penataan saja. Eventnya kurang banyak, budayanya nanti akan lebih ditonjolkan, penertiban, tiketing apa semuanya itu sudah ada dalam konsep. Bentar, wisata bahari kita ini mercusuar kedua. Bromo yang pertama, Bentar yang kedua. Di situ ada Gili, ada semua wisata bahari kita apa? Baha. Terus kemudian ada Pantai Klasik, terus apa? Di Bohai. Ini masuk di mercusuar penyangga dari mercusuar Bentar. Kita juga masih ada Gili ini yang nanti mungkin dermaga akan kita khusus untuk ini yang akan kita bangun betul. Ini kita sudah bicara dengan beberapa investor untuk keseriusan terkait Bentar. Yang ketiga Bremi ini menarik. Kenapa? Bremi ini natural nature, wisata nature-nya itu kita ada di sana semua. Kita ada 7 danau, kita punya Segaran yang prospek menjadi water spot olahraga ya. Kemudian Ranu Agung yang itu berpotensi menjadi silent lake ya, bisa dinikmati dengan ketenangannya semuanya. Kita punya Ranu Batok ya. Yang teratai itu. Batok itu ya. Apa? Ranu Segaran. Ranu apa? Bletok. Yang banyak teratainya tuh. Setelah coba kita pelajari dengan semua teman-teman pariwisata, ini Ranu teratai, Ranu yang dipenuhi teratai itu yang terbesar sejauh. Prospek kita besar di sana. Terus air terjun kita juga banyak. Artinya wisata nature kita di sana, medical awareness ya, kemudian semuanya ini yang lagi musim sekarang. Itu nanti akan kita kembangkan di selatan. Makanya infrastruktur ini serius harus kita di selatan. Gitu loh. Di saat kita serius, kemarin saya itu agak susah. Saat kami ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat, terlalu vulgar itu terkesan keluhan. Bupati sambat itu repot kan. Tidak memberikan pemahaman, masyarakat juga harus ngerti. Paham. Ini. Tetapi memang ini menjadi sesuatu kebutuhan penting di tengah-tengah kita. Makanya kita lagi cari cara ini. Ya apa sekiranya iso kita bangun. Jalan itu bisa nggak bisa kita harus bangun. Gitu. Kita lakukan efisiensi, kita dengan CSR. Kemarin Python Energy juga sudah siap menyumbang paving untuk di jalan-jalan desa. Mereka punya produk pabah dan kita habis lebaran ini Bupati harus tahu cari solusi agar kita ada budgeting anggaran untuk bangun infrastruktur. Betul. Karena itu yang kemarin ditekankan sama Bu Sri Mulyani, harus kreatif. Serapan APBD ya sekian persen lah, sisanya kreativo, mungkin dengan investor atau mungkin sama utang. Kurang lebih kayak gitulah. Kita berusaha untuk Mas, untuk lebih kreatif nanti ke depan, karena memang ini tanggung jawab kita. Makanya saya selalu menyampaikan membangun Kabupaten Probolinggo itu nggak bisa hanya jadi beban bupati waktu tapi semua stakeholder masyarakat kita minta untuk bersama-sama membangun Kabupaten Probolinggo. Ya, terima kasih Gus atas waktunya. Ini masih ada acara jenengan ya, mungkin lain waktu bisa ngobrol lebih panjang sampai sana.